selain dari risk of sentiment yang cenderung berkembang di pasar keuangan global saat ini, terdapat salah satu faktor domestik, yakni adalah realisasi dari ekspor CPO ataupun kelapa sawit sepanjang bulan Juni yang baru tercatat 1,2 juta ton secara volume dari kuota 3,4 juta ton dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan kuota terhadap ekspor CPO. Dengan realisasi tersebut, pelaku pasar juga cukup khawatir ataupun concern terhadap kinerja ekspor dalam jangka pendek yang pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi surplus neraca perdagangan. Kinerja USD IDR, US dollar terhadap rupiah yang saat ini berada di angka 15.000 masih memiliki potensi untuk menguat dengan target terdekat ada di angka 15.200 dan target tertinggi ada di angka 15.600. Sementara angka 15.600 merupakan capaian angka tertinggi yang telah diuji USD IDR selama 52 minggu sebelumnya. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan tanggapan juga dari sejumlah analis, tapi kita juga menjadi pertanyaan, sejauh mana kemudian rupiah ini mempunyai ruang untuk menguat. Tapi kembali lagi mungkin Pak Antoni menanggapi pernyataan dari Pak Febrio ya, kalau kita melihat disebutkan bahwa ada optimisme karena ada memang kinerja APBN yang menggembirakan, tapi bagaimana kemudian tanggapannya? Ya, pertama adalah gini, bahwa ini kan kita membicarakan fenomena kurs rupiah 15.000. Sekarang kalau tidak ada respons kebijakan, apa yang terjadi? Kan itu. Kalau suku bunga tidak naik, berarti rupiah akan berpotensi untuk melemah lagi. Nah, ini adalah suatu pilihan. Jadi kita tidak bisa dua-duanya, mau kurs rupiah menguat lalu suku bunga juga rendah. Tidak bisa, ini adalah trade off. Nah, ini pilihan. Kalau kita pilihannya adalah mau suku bunga rendah, maka kurs rupiah kita siap-siap untuk tergelincir. Untuk kurs rupiah tidak tergelincir, kalau pilihannya adalah satu lagi, maka suku bunga harus naik. Tidak bisa tidak gitu. Jadi, nah sekarang apa yang terjadi? Kalau kurs rupiah itu menjadi 15.500, 15.600, apa bisa begini terus? Nggak mungkin bisa, karena inflasi juga akan semakin meningkat dengan rupiah yang terlalu rendah gitu. Terus yang kedua adalah bahwa kalau suku bunga naik, ini pengusaha ini masih, kita punya ekonomi masih belum pulih. Ekonomi global juga tidak pulih. Di negara maju juga mereka masuk resesi lagi dengan menaikkan suku bunga. Itu adalah suatu risiko. Karena apa? Karena ekonomi kita tahap ini, ekonomi dunia, tahap ini terjadi bubbles ekonomi. Commodity price bubble. Ini terjadi, jadi mau tidak mau kalau ini gelembung terus memakan daya beli masyarakat. Kalau kita mengontrol mau daya beli masyarakat, maka itu akan dinaikkan dengan risiko kalau mereka diam saja dengan mengatakan bahwa perusahaan di sana juga masih rugi, masih belum pulih. Kalau mereka juga minta itu suku bunga diam saja, apa tidak dinaikkan, maka yang terjadi adalah stagflasi. Nah, berapa biaya stagflasi itu sama kita juga bagaimana kita versus bahwa suku bunga tetap tetapi rupiah menjadi 16.000 bahkan bisa lebih. Nah, di mana trade off ini? Nah, terus mengenai suku bunga saya setuju bahwa suku bunga kita ini memang sudah terlalu tinggi, tapi masalahnya adalah karena kita punya sektor perbankan ini adalah tidak efisien. Ini adalah dikontrol oleh 4 dan 7 bank besar ini. Okay. Nah, sehingga di sini net interest margin-nya itu sangat tinggi sekali, di atas 5% sampai 8%. Okay. Singapura itu hanya 2% saja net interest margin-nya gitu. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk mengendalikan ini. Baik. Menjadi pertanyaan juga kepada Pak Febrio, Pak, apakah pemerintah sejauh ini mungkin punya bantuan kepada pengusaha apabila suku bunga ini terpaksa naik, Pak? Kita kan melihat konteksnya sekarang pertumbuhan ekonomi masih baik dan kita melihat performance dari ekspor kita terus menciptakan neraca perdagangan kita yang surplus. Ini sudah 25 bulan berturut-turut.
Jadi saat ini yang sedang kita hadapi gamenya adalah memang tingkat suku bunga meningkat di negara maju. Dan ini sudah kita antisipasi dari awal. Kita sudah tahu bahwa Amerika itu dari sejak beberapa bulan yang lalu juga kita sudah tahu bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunga dengan sangat cepat. Bahkan kita sudah prediksi bahwa, dan ini juga sudah jadi market consensus, tingkat suku bunga mereka paling tidak harus naik ke atas 3% by the end of the year. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh semua pihak, semua negara, terutama negara berkembang, di mana tadi seperti disebutkan Prof. Budiman, itu jelas biasanya yang terjadi adalah pembalikan arus modal dari negara berkembang ke negara maju. Nah, inilah yang kemudian tercermin di kurs yang biasanya akan melemah. Nah, sekarang bedanya apa dengan Indonesia saat ini? Indonesia saat ini tekanannya sama dengan apa yang biasa kita hadapi, yaitu pembalikan arus modal. Akan tetapi, apa kekuatan kita? Kekuatan kita adalah itu tadi, cadangan devisa kita yang sudah kita kumpulkan selama 1,5 tahun paling tidak, itu memang cukup tinggi. Itu yang pertama. Lalu kedua, tren untuk kita mendapatkan current account surplus itu masih kuat. Nah, tetapi tentunya ini tidak membuat kita kemudian gegabah bahwa kita katakan bahwa ini pasti kita akan bisa handle semuanya, enggak juga. Nah, saat ini kan kita sudah mengatakan bahwa ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, prioritasnya apa? Prioritas pertama adalah daya beli masyarakat. Itu sudah jelas dan itu sudah kita ambil. Itu kita keluarkan ekstra 350 triliun untuk mempertahankan bahwa harga Pertalite tidak naik, harga listrik tidak naik, harga LPG tidak naik. Ini membuat bantalan bagi masyarakat, sebenarnya bukan hanya rumah tangga saja, yang menggunakan LPG 3 kilo, itu seluruh masyarakat Indonesia hampir 80%. Dan di sana terutama banyak adalah UMKM yang memanfaatkan. Ini yang kemudian menjadi sangat penting ketika kebijakan itu kita ambil, kita tahu itu berdampak untuk memberikan bantalan yang cukup bagi masyarakat, sehingga kita lihat inflasi kita masih cukup terkendali dibandingkan dengan banyak negara lain. Tapi kemudian kita harus tetap waspada, ini memang bukan situasi yang gampang, bukan situasi yang mudah, sehingga vigilance bagi kita memang harus ekstra, dan ini terus kita pantau bersama-sama. Oke, Bu Yani langsung bisa ditanggapi mewakili pengusaha, silakan. Terima kasih. Jadi gini, yang jelas memang sekali lagi kita ini belum recovery gitu. Kita masih dalam keadaan pingsan. Kalau ini tadi flu-nya dia bilang sembuh, Ingusnya belum masih juga. ada. Ingusnya masih ada enggak? Flu-nya aja juga belum sembuh. Oke. Jadi masih demam tuh masih sekali-sekali. Nah sekarang nyatanya di Jakarta 10.000 lagi gitu yang kena COVID. Nah udah PPKM 2, kita nih udah jantungan lagi nih. Ini kita masih demam, jadi belum benar-benar sembuh. Kalau ditambah lagi dengan suku bunga yang naik gitu ya. Nah ini akan menambah beban lagi berat. Nah devisa kalau memang kita punya, kalau misalnya ditingkatkan, kenapa enggak misalnya kita fokus pada pertumbuhan. Greenspan misalnya di zaman Amerika dulu, kan fokusnya pada pertumbuhan. Kalau devisa yang masuk banyak ke Indonesia, ini juga kan akan nambah juga cadangan dolarnya. Nah itu yang saya lihat. Apalagi kan sekarang ini komoditi lagi tinggi gitu. Nah yang pertama itu. Kemudian kenapa kita nggak genjot ekspor kita yang potensinya bagus. Perang antara Cina dengan Amerika punya banyak hikmah ke Indonesia. Itu yang digeber juga. Nah kemudian G20, recovery stronger, recovery together. Yang ada sekarang enggak begitu. Recovery-nya enggak together, enggak stronger gitu. Perbankan recovery duluan, kita enggak. Ini dunia usaha, industri jauh tertinggal sama perbankan. Restructuring enggak cukup, top up juga harus ada. Mungkin bank sudah waktunya memilah-milah mana industri yang bisa diselamatkan, mana yang tidak gitu loh. Nah ini juga udah waktunya juga untuk melihat kembali. Akhirnya saya lihat begitu. Jadi kalau misalnya ini dipaksakan, dolarnya naik, suku bunganya naik, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, akan berapa banyak pengusaha yang mati, pabrikan yang mati, dan akan berapa banyak layoff. Kemudian ini juga akan jadi beban negara. Saya sih sementara melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin juga pemerintah juga harus nahan hawa nafsunya lah. Infrastruktur gitu, itu yang tidak prioritas dikurangi. Fokuslah bantu rakyat dulu, IKN tunda dulu lah gitu. Nah skala prioritas tuh mesti ada gitu. Ini sekarang udah waktunya lah.
Oke, jadi pemerintah harus tahan nafsu dulu, fokus dulu, membantu rakyat. Nanti suara rakyat seperti apa, tapi bisa dijawab usai jeda sesaat lagi. Kami kembali.